عن حذيفة بن اليمان عن حذيفة بن اليمان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حذيفة بن اليمان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشربوا في آنية الذهب والفضة لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في سحافهما فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة muttafaqun alaih. Ada yang salah tulisannya enggak? An Huzaifah, dari Huzaifah, sahabat Huzaifah ibn al-Yaman. Itu al-Yaman, man tulisannya panjang, al-Yaman sama aja maknanya dengan al-Yaman, ya pendek, al-Yaman. Jadi kalau al-Yaman itu negara Yaman, al-Yaman. Tapi kalau al-Yaman itu sama saja nisbatnya juga ke negara Yaman. Jadi mau tulisannya mimnya pendek atau mimnya panjang sama-sama bermakna al-Yamani, dari Yaman. Tapi ini al-Yamani di sini bukan nama marga tapi nama orang. Nanti kalau ketemu seorang syekh bermarga al-Yamani pakai ni, pakai ya, al-Yamani dibaca al-Yamani, nunnya dikasih ya, itu baru marga. Tapi poinnya yang saya bahas adalah mimnya panjang atau pendek. Jadi kalau mimnya pendek, al-Yaman itu negara Yaman. Tapi kalau al-Yamani sama saja maksudnya negara ya Yaman. Jadi mim panjang kek mim pendek kek sama-sama bermakna al-Yaman. Tapi al-Yamani di sini nggak ada ya nisbat di akhir. Al-Yamani pendek saja, itu nama orangnya. Ini Huzaifah bin al-Yaman itu yang pernah saya ceritakan tentang masalah qiraah, ya. Bagaimana dia melihat di negeri-negeri pelebaran Islam itu banyak terjadi beberapa qiraat yang berbeda, sehingga gara-gara saling berbeda bacaan hampir terjadi pertumpahan darah. Menganggap qiraat satu dan lainnya itu salah satu dan lainnya terhadap lainnya itu menganggap salah, sesat, segala macam. Maka beliau mengadu ke Khalifah Utsman bin Affan. Itu salah satu yang memperkuat terjadinya pembukuan Quran. Qala, berkata Huzaifah itu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tashrabu, janganlah kalian minum, ya, fi aniyatiz zahab. Aniyah itu jamak dari iwan, jamak dari ina, inaun. Ina itu wadah. Jadi aniyah itu jamak dari inaun. Inaun itu satu wadah. Kalau aniyah apa saja, wadah apa saja, mau gelas kayak, mau piring kayak, mau nampan kayak, mau tempayan, mau dandang, pokoknya wadah yang bisa menampung air atau makanan atau beras. La tashrabu, janganlah kalian minum, karena orang dulu minum gak mesti pakai gelas, bisa aja pakai dandang, ya kan? Malah pernah ketika perang Uhud Rasulullah disuapin air itu pakai topi perang, saking gak ada gelas, gak bawa gelas. Jadi ketika Rasulullah kehausan, mukanya berdarah-darah, itu diambil air dari sumur, ya, salah satu sumur di daerah Uhud. Pertama pakai topinya Sayyidina Ali, karena kepalanya Sayyidina Ali bau, Rasulullah enggak. Ya, beliau kan panglima perang, Sayyidina Ali, habis perang, ya, ngebelain Nabi. Akhirnya Nabi minjem topi yang cari sahabat yang nggak terlalu aktif. Kalau nggak salah pakai topi perangnya Sayyidina Aisyah dalam satu riwayat. Jadi begitu mau disuapin sama Rasulullah, airnya ikut bau saking gerahnya Sayyidina Ali. Jadi beliau orangnya jujur, ya, nggak mentang-mentang menantunya dibilang di, ditelan aja tuh air daripada muntah. Bener gak?
Itu namanya aniyah. Ina mufradnya ina, ya wadah. Apa saja wadah. Jadi segala sesuatu yang bisa dipakai untuk minum itu namanya wadah. Apa aja, mangkok, apa. La tashrabu, janganlah kalian minum fi aniyatid dzahab, yaitu pada wadah yang terbuat dari emas. Wal fiddati, dan perak. Kalau minum nggak boleh, tapi kalau pakai boleh, kayak cincin pakai perak boleh. Kalau emas jangan, tapi kalau cincin perak boleh. Wala ta'kulu, dan janganlah kalian makan fi sihafihima. Sihaf itu jamak dari sahfatun. Ya. Sahfatun itu nampan. Jangan makan di atas nampan yang terbuat juga dari emas dan perak. Nah itu kalau nampan yang kita lihat lagi maulid itu nampan bukan nampan perak, itu nampan aluminium, nampan kaleng, cuman dipernis saja, dipoles. Kalau nampan peraknya mahal. Kebiasaan orang-orang dulu, orang Yunani, orang Majusi itu makan pakai emas atau perak, ya. Fa innaha, karena itu emas dan perak, kembali kepada mereka itu emas dan perak, ya. Karena sesungguhnya emas dan perak itu lahum, bagi mereka ini kembali ke orang-orang kafir. Jadi yang namanya emas dan perak itu punya orang kafir, buat mereka fid dunia, itu di dunia, walakum fil akhirah, dan buat kamu itu nanti di akhirat. Jadi ilatnya emas dan perak jangan dipakai buat makan, itu karena mengandung kesombongan. Mau ngapain pakai emas sama perak makan? Gila. Apalagi ada selebritis, piringnya aja 30 juta. Yang nyuci piring ketraktir. Mereknya Hermes. Piring termahal di dunia. Saking kayaknya ya Allah, 30 juta buat haus kumpul. Waduh. Padahal ini makan nasi kebuli sendiri senampan. Sekarang senampan kita kalau 30 juta, bener gak? Nah itu bukti kesombongan. Kenapa banyak orang yang secara fenomena, secara faktual di bawah garis kemiskinan. Anak kita orang Islam mau ngapain begitu? Bukan kerjaan kita, makanya itu kerjaan orang kafir. Tapi perhatikan kalimat Nabi, orang kafir itu melakukan perbuatan tersebut bukan pembolehan dari Islam, ngerti nggak? Jadi Nabi Nabi selaku khalifah, ya khalifah di zamannya, atau presiden nih kalau sekarang. Kalau presiden terlalu rendah buat Nabi. Pokoknya Nabi itu ya Rasulullah yang punya syariat. Bukan berarti Nabi membolehkan orang kafir pakai emas dan perak, bukan itu maknanya. Tapi itu kerjaan orang kafir. Nah, kalau kamu melakukan itu, kamu seperti orang kafir yang dulu Majusi, Yunani, segala macam. Tapi bukan berarti ketika Nabi melihat di Madinah ada orang kafir begitu terus didiemin, karena itu boleh buat orang kagak. Tetap dirampas juga itu. Jadi ada syariat-syariat, beberapa syariat yang harus dipatuhi oleh non-muslim. Jadi non-muslim terikat oleh syariat yang furu, yang cabang. Bukan yang usul ya, kalau sholat itu enggak, puasa enggak, tapi non-muslim terikat syariat yang furu, seperti dapat zakat. Syariat bukan? Dapat enggak dia? Dapat kalau dia zimmah. Terus apalagi ya, misalnya hukum dia nanya masalah apa ya, orang kafir, keamanan. Ya kan kebanyakan kisah-kisah Sayyidina Umar ya. Keamanan, keadilan, dapat enggak dia? Syariat bukan itu? Jadi orang kafir juga dapat hukum syariat, tapi yang bersifat furu'iyah, cabang. Nah, hadis ini katanya nanti dikomentarin karena saya sudah baca duluan. Hadis ini bukan membolehkan orang kafir pakai emas dan perak, bukan. Tapi kalau kita melakukan itu perbuatan orang kafir. Tetap orang kafir kalau ketahuan Nabi habis dirampas. Kena hukum juga dia. Karena orang kafir yang di bawah naungan Islam pada saat itu disebut zimmah. Zimmah harus ikut aturan. Karena dia ikut aturan, karena dia taklif, hatinya itu mengkaitkan diri dengan Islam, menisbatkan diri dengan kepemerintahan Islam, maka dapat zakat. Begitu juga mereka, misalnya ulama-ulama Yahudi dan Nasrani yang tersambung keilmuannya ke Kitabiah, masih boleh melaksanakan kurban dan makan halalnya, dagingnya halal kita makan. Jadi boleh mereka menyembelih, jangan dulu.
Nah, sekarang saya baca syarahnya. Di situ nggak ada catatannya yang kira-kira diperlukan. Awani az-zahab wal fidda yasta'maluha al-mustakbirun. Nah, yasta'miluha al-mutakabbirun. Jadi wadah-wadah emas dan perak itu digunakan oleh orang-orang mutakabbirun, orang-orang besar, orang-orang sombong. Itu ilatnya di syarahnya ini. Wal mutrafun, dan orang-orang yang punya taraf, orang-orang kaya. Jadi taraf itu ternyata bahasa Arab. Ya, taraf itu. Cuman kalau kita taraf itu kan kesannya statistik. Taraf kemiskinan, taraf kekayaannya gitu. Kalau taraf sebenarnya kalau dalam bahasa Arab artinya orang yang ada di garis kekayaan, garis kemampuan. Ada dalilnya dari surat Al-Isra ya. Fa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaqu fiha fahaqqa 'alaiha qaul. Jadi kalau kami mau membinasakan satu kaum, maka kami perintahkan mutrafiha, orang-orang yang punya taraf. Jadi taraf dalam bahasa Arab maknanya orang kaya, orang yang punya kemampuan sebenarnya. Sampai Indonesia taraf artinya apa? Statistik. Falaqad nahana rasul, sungguh Rasulullah telah melarang kita ya. Rijalan wa nisaan anisyurbi wal akli fiha. Jadi mau laki mau perempuan tetap dilarang makan dan minum di atas wadah emas dan perak. Tapi kalau perempuan diperbolehkan pakai emas pada perhiasan. Kalau gelang di kaki boleh nggak gelang di kaki perempuan? Saking kayaknya di tangan udah penuh, jari udah penuh, anting keberatan daripada kuping gak belewer. Apalagi ini mas, beliin yang di kaki boleh nggak? Jadi dalam bahasa Arab itu, dalam Islam itu ada aturan perhiasan pada tempat yang biasa digunakan ya. Ada mengatakan ulama haram, yang bilang nggak apa-apa. Tapi bukan untuk ditampakkan, bukan pas kondangan diangkat betisnya karena emasnya ada di situ. Kalau dia pakai di dalam dipakai posisi dia diletakkan, tapi di depan lakinya yang kelihatan, itu namanya boleh ya. Tapi saya pernah belajar dulu di Telkomsel, saya pernah jadi vendor Telkomsel, melatih Telkomsel dulu masalah public speaking. Nah itu Ibu Cynthia namanya, itu yang punya Sari Ayu Martatil Ar. Saya masih ingat dia ngomong gini, kalau orang Perancis pakai gelang di kaki, itu tandanya orang itu, perempuan itu bisa dipakai, bisa disewa. Itu kalau di Perancis kodenya itu, jadi perempuan yang bisa disewa pakai gelang di kaki. Nah, jadi setiap budaya berbeda-beda ya. Wa wa'adna khairan yatruku wa wa'adna khairan bitarki dzalika wal wa'di haqqan wal wa'du haqqun. Jadi Nabi menjanjikan itu kebaikan, keberkahan jika kita meninggalkan itu. Faman taraka dzalika fi dunya imtithan li amri Nabi afdhalus salatu wassalam atum taslim takuna lahu bil akhirah jazaa wafaqan. Jadi orang yang meninggalkan perilaku tersebut di dunia karena semata-mata patuh kepada Nabi, maka Allah kasih nanti di akhirat. Jadi kita niat sekarang nih, ya Rasulullah atau ya Allah, apapun yang dilarang oleh Nabi saya tidak lakukan sekarang, mudah-mudahan di akhirat dapat. Niatin begitu. Jadi kita nggak putus asa, walaupun nggak menikmati dunia yang mewah di dunia, nanti kita akan dapat gantinya di akhirat. Itu katanya begitu tuh. Jadi kalau kita patuh kepada larangan Rasulullah semata-mata karena patuh, karena beliau utusan Allah, maka itu gantinya nanti di akhir. Nah, makna dari tadi itu walakum fil akhirah. Wa au'ada man istamalaha bil azabil muhin jazaan lahu. Dan Rasulullah mengancam dengan azab yang menghinakan bagi orang yang menggunakan emas dan perak sebagai wadah makan minum. Limukhalafatihi al-awamir, karena itu melanggar larangan atau perintah Rasulullah. Wa dzalika bi anna yajra'una jahannam fi batnih, dan nanti orang yang makan di atas wadah emas dan perak itu, makanan itu akan menjadi bara berbentuk bara jahanam di dalam perutnya itu. Jadi kalau dia makan di atas emas dan perak,
maka akan menjadi bara makanan tersebut di akhirat nanti, di dalam perutnya ditanam sama Allah. Kalau makanan sebakul ya sebakul masuk perut, gendut dan sama bara. Al-aniyah jama' ina. Aniyah itu jama' daripada ina ya, tadi saya sudah bilang. Wa huwa zarful ma', wa itu adalah wadah air kata syarahnya. Jadi wadah air apa saja, tempayan kayak apa kayak pokoknya bisa dipakai makan. Wa min wasailit thaharah, itu adalah wasail at-thaharah, salah satu wadah atau alat untuk bersuci. Wa qad nahay syari' an istimal ba'dihha lidza bawwaba lahal musannif hadzal bab li annaha taqalat bil ahkam. Sihafiha jamak sihfah, jamak sahfah ina yushmil khamsa. Jadi yang dimaksud tadi sihaf itu adalah wadah yang bisa mengenyangkan 5 orang, berarti 4. Fa anna halahum adh-dhamir lahum fi aid fil kufar lazina lam yazkurul ahad adalah siyaq. Jadi yang tadi fa inna lahum itu lahumnya kembali ke kufar katanya sesuai dengan cerita itu hadis. Fi dunya ikhbar amma wa hum la an ikhbar an hillaha lahum. Jadi yang dimaksud Rasulullah tadi fi dunya untuk orang kafir, itu maksud hadis tersebut adalah Rasulullah mengatakan itu perbuatan orang kafir di dunia, bukan bukti atau bukan pembolehan terhadap orang kafir, bukan ya. La annahu ikhbarun an hilliha lahum, bukan maknanya adalah halal buat orang kafir, bukan, tetap haram, orang kafir tetap haram pakai wadah itu. Jadi meskipun orang kafir nggak kena syariat Islam, tapi ketika dia makan pakai wadah emas dan perak, di situ tetap kena hukum Islam. Karena faktanya adalah kalau dia ada di bawah pemerintahan Islam, khalifah Islamiyah, maka dia terkena hukum-hukum yang memang hukum tersebut untuk zimmah. Ya salah satunya keamanan. Ya kalau sekarang kalau kita bermasyarakat siskamling, masa siskamling orang Islam doang, kan nggak mungkin. Menjaga stabilitas keamanan itu kan hak bersama, maka sama-sama. Jadi orang kafir double, udah dosanya dosa kafirnya, ketika makan pakai emas dan perak dapat juga tuh dosanya. Padahal dia udah nggak kena syariat, tapi masih kena syariat masalah itu gitu, ngerti nggak? Sampai sini paham ya? Li'annahum mukallafun bi furu'is syariah, karena orang kafir tetap dimukallafkan, tetap dianggap taklif, tetap dianggap orang yang berkewajiban dalam cabang-cabang syariat. Al-rajih itu dalam mazhab yang benar, mazhab yang paling kuat menurut para ulama. Kama dalat alaihi ayat, sebagaimana ayat-ayat Allah banyak menunjukkan itu ya. Walakum fil akhirah ad-dhamir lakum a'id anil muslimin, maksud lakum itu adalah orang-orang muslim. Tahrimul akli wa syurbi fi amalin bil fidlah yashtamil hadza tahrim ar-rijal wan nisa 'ala sawa. Jadi laki dan perempuan sama saja, enggak ada bedanya. Dah selesai sampai situ? Selesai ya. Nah, sekarang dikit lagi Hudzaifah ibn al-Yaman lagi dijelasin ini siapa? Hudzaifah ibn al-Yaman al-Abasi, marganya al-Abasi. Abu Abdullah minas sabiqin, sahabi jalil, sahib sirra Rasulillah. Jadi beliau Hudzaifah ibn al-Yaman termasuk dari as-sabiqunal awwalun, berarti 10 orang yang dijamin masuk surga ya. Jadi katanya itu minas sabiqin. Kalau memang mananya ke situ ya, tapi bisa jadi mananya sabiqin di sini adalah sahabat yang masih mudanya saja sudah Islam. Kan ada sahabat yang tuanya Islam kayak Abu Sufyan, tuanya baru. Kalau Hudzaifah dari muda udah Islam, maknanya bisa begitu. Kita tinggal cek aja nanti di Google. Tanyanya Mbah Google ya, saya juga nggak hafal ya. Jadi ada 10 sahabat Nabi sabiqun al-awwalun itu 10 itu sebenarnya wajib, tapi kan ada kelamaan nggak dikaji dan nggak ada musuhnya jadi lupa. Dan kayaknya memang beliau masuk ya, Hudzaifah ibn al-Yaman. Syahida Uhudan, a'lamahu Rasul bima yakun minal fitan. Ya, jadi beliau salah satu panglima perang atau salah satu pasukan Uhud. Rawah 100 hadis, meriwayatkan 100 hadis. Annahu jama'a sahabat tabi'in matan bil Madain. Beliau mati pada perang Madain nanti pada zaman Khalifah Umar bin Khattab. Pada Khalifah Utsman bin Affan.
Dah, sekarang hadis 15. An Ummi Salamah. An Ummi Salamah qalat. Sampai situ paham tadi wadah emas perak ya. Kalau cincin buat laki haram, tapi perak boleh ya. An Ummi Salamah qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam allazi yashrabu. Di sini tulisannya yashrubu. Kalau di kamus sebenarnya yashrabu. Syariba yashrabu itu minum. Tapi tulisan saya yashrubu. Di situ apa? Di situ nggak dibalisin ya. Di situ yashrabu. Ini salah berarti. Kalau khasnya Kiai Jawa itu kalau ngaji itu muridnya nggak didoktrin untuk beli kitab cetakannya sama, sengaja. Jadi kalau ada yang kayaknya beda sama kamus, tanya muridnya, ternyata benar salah. Di sini tulisannya yashrubu. Sementara di kamus syariba yashrabu, alima ya'lamu. Artinya minum. Alladzi yashrabu fi ina'il fiddati innama yujarjiru fi batnihi nara jahannama. Muttafaqun alaih. An Ummi Salamah, dari Ummu Salamah, nanti dijelasin siapa tuh Ummu Salamah. Ummu Salamah ini salah satu adalah istri Rasulullah nanti ya. Nama aslinya itu Hindun nanti ya. Itu adalah istri Rasulullah yang paling terakhir wafat. Ya, jadi Ummu Salamah adalah istri Rasulullah yang paling terakhir wafat nanti. Dufinat bil Baqi, itu dimakamkan di Madinah, di Baqi. Kuburan yang nanti Pak Sugeng untuk ketemu situ. Itu enggak kurang dari 10.000 sahabat. 10.000 sahabat Nabi ada di Baqi. Salah satunya Ummi Salamah. An Ummi Salamah, dari Ummu Salamah, ini istri Rasulullah, qalat, berkata beliau, qala Rasulullah SAW, bersabda Nabi SAW, alladzi, orang yang yashrabu minum fi ina'il fiddati, pada wadah perak, ini bukan emas, perak. Innama, dia sesungguhnya yujarjiru fi batnihi, telah menuguk, telah memasukkan ke dalam batinnya, ke dalam perutnya. Batnun itu perut ya, tapi kalau batin itu maknanya qalbu. Kalau batnun itu perut. Fi batnihi, sesungguhnya telah meneguk, telah memasukkan ke dalam perutnya naro jahannam, api neraka. Itu baru perak, gimana emas. Muttafaqun alaih, hadisnya tersepakat. Yastahiqul uqubah min Allah al-Karim, atau yastahiqul uqubatu min Allah al-Karim man yashrabu fi anil dhahab al-fiddah li mukhalafati amri syari' al-hakim yaum al-qiyamah bi tajarru'in nar fi batnihi la takun uqubah. Jadi nanti Allah akan suapin itu air atau cairan, pokoknya cairan apa aja, tembaga kayak besi kayak ke dalam perutnya, sebagai azab bagi orang yang makan di atas wadah emas dan perak. Ini syarah hadisnya mengatakan dua, emas dan perak, walaupun hadisnya cuma perak. Itu mananya apa? Peraknya aja begitu, apalagi emas. Ya, jadi yang disebutin maknanya satu tapi maknanya jenisnya. Yang disebutin satu tapi maknanya jenisnya, karena jenis yang kedua itu lebih asyad, lebih dahsyat daripada jenis pertama. Itu secara logika. Emas lebih mahal dari perak, lebih bergengsi dari perak. Perak aja kagak boleh, apalagi emas. Minasyurbi fil ina'il muharram, karena dia minum dari wadah yang diharamkan. Yujarjiru al-jarjarah saut wuqu'il ma' fil jawf. Yang dimaksud yujarjiru itu adalah al-jarjarah, yaitu sautun, itu adalah suara wuqu'il ma', sautu wuqu'il ma' fil jawf, yaitu suara jatuhnya air ke dalam rongga, berarti menggelegak tuh. Jadi begitu dia makan di atas wadah emas dan perak, nanti gantinya makanan itu akan bergolak di dalam batinnya, di dalam apa? Perutnya, menjadi api neraka, begitu maksudnya. Jadi yujarjiru maknanya dia meneguk, yang menyebabkan golakan di dalam perutnya. Jahannam, apa itu jahannam? Alamun ala tabaqatin min tabaqatin nar.
Itu adalah nama dari tingkatan neraka. Jahannam itu tingkatan neraka. A'adzanallahu minha wa lafzan jahannam ajamiyah. Jahannam itu sebenarnya bukan bahasa Arab katanya. Jadi jahannam orang luar Arab juga bilangnya jahannam sama. Orang zaman dulu Persia kayak orang mana kayak bilangnya itu tetap jahannam. La tansarifu lil ajam wal amiyah. Karena itulah jahannam tidak dibaca jahannamun, tapi jahannamu. Bi jahannama, bukan bi jahannamin katanya. Itu bukti bahwa jahannam bukan bahasa Arab. Au ya mustaqam minal juhuna. Ada lagi yang mengatakan orang ahlul lughah, ahli bahasa mengatakan itu adalah mustaqah, isim yang tidak bisa berubah, isim yang isim yang terbentuk, bukan tidak bisa berubah. Isim yang terbentuk minal juhuna itu diambil dari kata al juhuna wa ya al ghilas, sama itu bidzalika li khalti amriha. Ada yang mengatakan diambil dari kata al juhuna, walaupun kurang nyambung karena nggak ada mimnya. Al juhuna maknanya adalah marah. Jadi jahannam maknanya apa? Artinya marah, neraka yang marah. Mengapa? Summiyat bidzalika li khalti amriha fil azab. Karena jahannam itu kalau mengazab orang itu lebih dahsyat dari yang lain. Karena kita udah tahu neraka paling kiri itu apa? Neraka paling bawah apa? Jahannam. Itu sesuai ya dengan pemahaman kita ya. Jadi jahannam dinamai jahannam katanya tuh ada yang mengatakan ahlul lughah, ada yang mengatakan bukan bahasa Arab, ada yang mengatakan bahasa Arab diambil dari al-juhunah. Maknanya adalah marah. Kenapa? Karena mengazabnya itu sangat dahsyat. Ngazabnya itu pakai marah-marah. Datan servelet tahnis ma'anul ami. Fikir hadis tahrim syad fil anyas fiddah wal rijal bain qubah. Dah. Rawil hadis siapa Ummu Salamah? Sekarang disebutin Ummu Salamah Hindun binti Umayyah. Jadi Hindun binti Umayyah. Nanti ada Hindun binti Uqbah. Hindun binti Utbah. Hindun binti Utbah itu nanti istrinya Abu Sufyan. Nah, ini bibinya Nabi yang bangor. Jahat, dialah yang membelah dadanya Hamzah bin Abdul Muthalib. Tapi ujung-ujung Islam pada Fathu Makkah. Hindun binti Utbah. Kalau ini Hindun binti Umayyah istrinya Nabi, beda lagi. Kalau Hindun binti Utbah itu istri Abu Sufyan. Al-Quraisyah Al-Makhzumiyah Ummul Mukminin, yaitu Ummul Mukminin. Mengapa istri-istri Nabi dinamai Ummul Mukminin? Karena haram dinikahi setelah Rasulullah. Jadi Rasulullah wafat, istri Nabi statusnya jadi ibu, nggak ada satupun yang boleh menyentuh istri Rasulullah. Itu ada dalam surat Al-Ahzab ya. Wala an tankihu azwajahu min ba'dihi abada inna dzalikum kana 'indallahi 'azima. Janganlah kalian menikahi istri Rasulullah ketika selesai Rasulullah wafat. Abada, selama-lamanya, nggak pakai waktu. Saya pernah cerita waktu itu ya, ada sepupunya Aisyah. Rasulullah cemburu karena dia dekat dengan Aisyah. Orang itu ngeluh, gerutu, masa sepupunya cemburu? Rasulullah itu orang sangat cemburu. Wah, kalau Rasulullah mati saya nikahin nih Aisyah. Baru begitu turun ayat tadi, taubat. Dia bilang tidak pernah saya sesali kalimat yang lebih menyesal daripada itu ucapan. Yaitu saya akan menikahi Aisyah. Maka turun ayat tadi, wala antankihu azwajahum min ba'dihi abada inna dzalikum kana indallahi azima. Jadi azabnya berlipat-lipat kali kalau berani menikahi istri Rasulullah. Di situ dia taubat. Saya lupa nama sahabat. Tazawwajahan Nabi sana arba'in min hijrah, yaitu beliau dinikahi Nabi itu pada tahun keempat Hijriah. 4 Hijrah maksud. Bukan Hijriah, maksudnya tahun 4 Hijrahnya Nabi ya. Rawat 378 hadis. Beliau punya 378 hadis langsung ke Nabi. Akhadha anha Nafi' wa Ibnu Musayyab. Dan beliau punya murid muhaddis namanya Nafi' wa Ibnu Musayyab. Ini terkenal. Nafi' itu salah satu imam qiraat. Yang gurunya Warashi, yang bacanya wadduha wal laili idza saja, itu namanya Nafi ya. Qiraat Nafi, Warashi an Nafi.
Wa Ibnul Musayyab, ini Musayyab juga sama imam hadis. Jadi kebolehan bahwa seorang laki boleh belajar dengan perempuan itu zaman dulu udah biasa. Dengan syarat perempuannya sudah tua. Jadi seorang laki boleh minta doa atau minta ijazah kepada seorang perempuan dengan syarat perempuannya sudah tua. Itu ilmu hadisnya diambil oleh Nafi' dan Ibnul Musayyab. Wa khuluqun, dan begitu juga para ulama yang sangat banyak mengambil sanad hadis ke beliau, ke istrinya Rasulullah. Wafiyat sanata 59, beliau meninggal pada 59 Hijriah. Umriha 84, umurnya 84. Qala Az-Zahabi hiya akhir ummahatul mu'minin wafat fi difnat bil Baqi. Beliau adalah, berkata Imam Az-Zahabi, imam hadis, Az-Zahabi itu imam hadis ya. Itu beliau adalah ummul mukminin yang terakhir wafat dan dimakamkan di Baqi. Dah, sekarang hadis terakhir yang bawah. Hadis ke-16. Udah paham sampai sini? Sekarang sudah beda bab, yaitu bab samak, menyamak. Ani bin Abbas, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai beliau berdua, Abdullah bin Abbas dan Abbasnya. Qala, berkata Ibnu Abbas, qala Rasulullah SAW, bersabda Nabi SAW, idza dubighal ihabu faqad tahura. Akhrajahu Muslimun wa indal arba'ati ayyuma ihabin dubigha. Bersabda Nabi SAW, idza dubigha, apabila disamak. Nah, disamak, tahu disamak ya? Kulit disamak. Nanti perbedaan pendapat. Ada mazhab yang membolehkan samak itu udah asal dijemur aja di tanah lapang. Dijemur di panas, kalau dia udah kering, bau darahnya udah hilang, terus kulit-kulit arinya, kulit-kulit halusnya itu sudah hilang, secara alami itu boleh dipakai. Tapi kalau Syafi'i tetap haram, harus ada proses samak dari manusia. Jadi kalau mazhab, nanti disebutin, saya lupa mazhab siapa, kalau nggak salah Hanafi atau Maliki, itu mengatakan katanya samak asal jemur aja, kalau udah bersih dengan matahari itu boleh dipakai. Tapi kalau Syafi'i enggak, harus ada proses dari manusia. Idza dubigha, apabila disamak, apa al-ihabu, yaitu ihab, kulit ya. Ihab nanti di sini syarahnya al-jirid ya. Jadi ihab itu kulit apa aja nanti, kecuali yang pernah kita bahas kemarin apa, anjing dan babi, itu beda. Tapi nanti Maliki ada kalau anjing. Memang Maliki luar biasa. Kalau babi sepakat semua, babi sepakat semua haram. Tapi kalau anjing masih ada yang boleh nanti. Idza dubigha, apabila disamak al-ihab kulit, faqat tahura, maka dia jadi suci. Beduk, rebana, kitab rata-rata ya kulit. Ini lokal, ini murah harganya. Tapi kalau yang dari Mesir, tebalnya begini, ini udah 200.000. Itu udah paling murah. Saya beli kitab tipis banget begini nih, kitab Balaghah, tipis banget, cuma 70 halaman. Itu 170. Yang mahal ternyata kulitnya mungkin. Kulitnya sama ekspornya, impornya. Ini kalau kulit cover ini ya pasti murah. Kalau versi aslinya, duanya itu 400.000. 2 jilid, ini 2 jilid cuma 150. Mahal ya ilmu ya. Akhrajahu Muslim, ini riwayat Imam Muslim. Wa indal arba'ah, dan juga Imam al-arba'ah, imam hadis. Wa indal arba'ah, dan menurut Imam arba'ah selain daripada Muslim ya. Imam arba'ah ini istilah hadis yang tahu, nanti ada Bukhari, pokoknya selain Muslim. Ibnu Majah, siapa? Ayyuma ihab dubigha, pakai lafaz ayyuma sama aja maknanya. Yang mana saja, ayyuma, yang mana saja, ihabin, kulit, dubigha, disamak, faqat tahura, gitu mana. Jadi kulit yang mana saja. Nah sekarang syarahnya. Akhbar Rasul bi anna jild maytatah najisun. Rasulullah telah mengabarkan bahwasanya kulit bangkai itu najis. Di baqai rutubatid dam al-masfuh, karena tersisa darah basah. Ya, bekas darah yang mengalir, ngendap, itu yang membuat kulit itu jadi najis. najis dan haram juga.
Wa huwa minal mikrobat, itu yang menyebabkan itu damul masfuh itu jadi penyakit, makanya diharamin karena itu mikrobah, penyakit kuman. Mikrobah itu lebih dahsyat dari kuman sebenarnya. Pokoknya penyakit. Allati thabata fit tibbil hadis, yaitu kedokteran zaman sekarang itu sudah meneliti itu semua. Khatraha wa an tathhiril jirid yakunu bid-dibagh, yaitu mensucikan kulit itu bid-dibagh, dengan menyamak. Ya tanya ini ke tukang samak dah. Lihat aja di YouTube cara nyamak gimana. Kalau orang dulu bilangnya pakai garam sama air panas. Tapi kalau orang sekarang saya nggak tahu gimana caranya menyamak. Rata-rata pakai mesin soalnya. Kalau orang dulu alami pakai garam sama cabai katanya, cabai yang pedas banget, cabai jablay, cabai hutan, digosok pakai sikat. Yanzaghu rutubatin najasah. Jadi samak itu tujuannya apa? Menghilangkan najis-najis basah, darah-darah basah, kulit-kulit basah, kan ada kulit basah tuh, kulit yang bening. Min masamil jirid ammal kalbi wal khinzir fala yatrahuma fala yathuru fala tahara yathuru fala yathuru fala yathuru fala yutrahu yutharuhuma gitu kali. Oh ya, fala yuthiruhuma ad-dibaghu, ya. Adapun anjing dan babi itu tidak bisa suci walaupun samak. Mahma kana nau'iha litaghdis najasatiha. Kenapa? Karena najisnya tingkat berat. Nah, itu alasan. Dah, sementara itu. Al-ihab, makna dari kata al-ihab al-jilid qabla ayyudbagh sawa kana min muzakah aw ghairi muzakah. Jadi yang namanya ihab, jilid atau kulit, yang dimaksud Nabi apa saja binatang baik disembelih atau tidak. Jadi jangan disangka kambing mati jadi bangke kulitnya nggak boleh disamak, boleh, dagingnya yang nggak boleh. Nanti ada dijelasin di bawah. Jadi ada kejadian sahabat kambingnya sakit mati, didiemin aja sampai bau. Kata Nabi, kenapa kulitnya nggak diambil? Emang boleh? Nggak apa-apa, ambil kulitnya doang. Itu di sini di syarahnya nanti dijelaskan. Itu salah satu hikmahnya adalah tidak boleh menyia-nyiakan harta benda. Jadi kulit itu kan bisa dijual, bisa dipakai buat pakaian, bisa dipakai buat baju atau apa aja. Itu hikmahnya adalah tidak boleh menyia-nyiakan apa? Harta benda. Karena kulit itu bagian dari harta. Bisa dipakai buat tutup bejana, bisa dipakai buat kasur, buat lantai, apa aja. Rumah-rumah orang kaya itu karpetnya bukan begini, kulit kambing. Saya punya bos itu sepupunya Anies Baswedan di Kemang. Karpetnya dari kulit kambing. Berapa ratus juta bu karpetnya bang. Kulit kambing dibulat-bulatin gini nih, itu dijahit satu persatu. Jadi kalau diinjak geli-geli gimana? Orang kaya bukan beginian karpetnya. Benar-benar kulit kambing. Dah fiqhul hadis, fikih daripada hadis tersebut. Ad-dibagh harif. Yang namanya samak itu harif, sesuatu yang panas. Ya, panas. Baik garam, cabai kayak apa kayak. Makanya ada yang bilang matahari boleh. Yanza'u rutubatun najasah min masamil jilid. Falidzalika kana sabab tathhir. Jadi yang bisa mengangkat najis yang basah yang ada di kulit ari itu, ya. Ad-dibagh tahiru kal jilid ma tada zahiru batina illa al-kalb al-khinzir al-mutawallid min ahadihima. Ditawallid najasihima. Jadi yang namanya dibagh, yang namanya samak itu ada dia mensucikan kulit bangkai zahir dan batin. Maksudnya zahirnya memang benar bersih, secara hukum fikih batinnya juga suci gitu maksudnya. Kecuali anjing dan babi wal mutawallid min ahadihima, dan yang lahir dari keduanya. Jadi pernah ada fakta di fikih itu anjing dan babi itu bisa saling kawin dan lahir anak namanya anjing babi anjing. Tapi belum pernah lihat sih. Itu cerita doang, cerita fikih. Jadi anjing dan babi karena memang satu galangan, satu apa sih? Ya satu peternakan tuh. Kalau sawah kan padi nih, bukan sawah apa namanya? Ya pokoknya gitu dah. Nah itu dia saling kawin katanya tuh. Itu melahirkan anak, bisa belang anjing, bisa belang babi. Ada itu. Jadi
babi ada yang warnanya kayak anjing, bulunya bulu anjing, tapi mukanya muka babi. Ada, itu saya lihat di Jalan Pepaya di Ciganjur, bukan Ciganjur, Jakarta ya. Jalan Pepaya ada. Jadi Cina yang punya toko ban itu kalau pagi anjing babi, sepintas kayak anjing, pas dilihat mukanya babi. Ada, warnanya hitam, kulitnya kulit anjing, tapi badannya babi. Itu anak anjing babi namanya. Itu kalimat fikih unik, wal mutawalid min ahadihima. Jadi yang lahir dari anjing dan babi itu apa aja? Mau lahir anjing atau lahir babi atau lahir anjing babi, bisa. Faktanya memang ada terjadi, unik ya. Ditaqdir najasihima karena najisnya tingkat berat ya. Wa hadza huwa madhab Syafi'i. Ini madhab wa madhab al-Hanafi. Enggak, belum. Wa madhab Syafi'i, belum, masih koma. Wa madhab al-Hanafi adalah dibaq jami'ul julud min illa khinzir. Katanya tuh madhab Hanafi itu suci semuanya kecuali babi. Berarti anjing boleh dipakai. Madhab Hanafi. Unik ya. Madhab Hanafi loh. Jadi kalau ada orang tasnya dari kulit anjing, ya itu nggak apa-apa. Madhab Hanafi. Wa madhab al-Maliki al-masyhur anhum adalah dibaq al-jami' zahir la batin. Kalau madhab Maliki unik lagi. Anjing babi tetap suci. Tapi zahirnya saja, secara fikih dosa, secara hukum dosa. Jadi fikihnya disentuh tidak najis, disentuhnya nggak najis, dipakai juga nggak najis, tapi dosa. Lucu kalau yang ini lucu ya. Jadi zahirnya suci, tapi batinnya tidak. Gimana tuh cara berpikir itu? Lebih logis mana kira-kira? Kayaknya lebih gampang Syafi'i diterima ya. Yang lain kayak rumit-rumit cara berpikir. Itu namanya ulama gitu. Wa yustamal fil yabisat dunal ma'i'atu. Jadi kata Maliki boleh kulit anjing dan babi dipakai untuk sesuatu yang kering. Jadi boleh kita tidur di atas kulit babi dan anjing, dipakai buat baju itu boleh. Tapi nggak boleh dipakai untuk yang basah, misalnya wadah. Jadi zaman dulu orang nampan belum tentu dari besi, bisa aja dari kulit kambing ada, nampan dari kulit kambing. Penutup itu tuh penutup khomer kan dari kulit kambing. Nah kata Maliki nggak boleh dipakai yang basah harus dipakai yang kering. Jadi sholat pakai baju dari bulu babi. Kira-kira begitu, tapi nggak mungkin. Itu cuma hukum, nggak ada yang berani. Ya sampai situ dulu ya. Ya kuat jadi ini hanya bagian dari ilmu ya. Biar kita tahu bahwa ilmu itu luas. Dihul an-nafsi wa yusalla alaihi wa fihi di quwwati daf'an nafsih illa al-ma' li quwwati daf'an nafsih wa sallallahu alaihi la fi. Enggak ada. Wa yusalla alaihi la fi. Jadi kata mazhab Maliki diketahui itu boleh sholat sejadanya kulit anjing dan babi, tapi nggak boleh dipakai buat baju. Jadi yusalla alaihi la fihi, sholat di atasnya tapi tidak di dalamnya. Ngerti nggak? Kalimat fikih. Jadi sholat di atas sejadah yang dari kulit anjing boleh, tapi nggak boleh dipakai buat baju. Unik ya. Muhammadul Hanabil masyhur an la tanafa'un min al-julud bid-dibaq wa hadza ihda rawayatina. Nah, Imam Hambali lebih unik lagi. Pokoknya semua kulit walaupun disamak hukumnya tetap najis. Sudah gampang dah, ribet gitu. Ada dari riwayatan an Malik. Katanya tuh mazhab Hambali juga ngambil salah satu riwayat dari Malik. Jadi menurut mazhab Hambali kulit apa saja bangkai kayak disembelih kayak dijilid disamak tetap najis. Jadi mazhab Hambali tidak memakai kulit. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iya kenapa Ustaz? Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antal tawwabur rahim. Alhamdulillah.